Kita akan masuk teman-teman sekalian di siang hari ini lanjutannya di poin 24, pelanggaran ke-24, menyedikitkan kelahiran atau bahkan tidak mempunyai keturunan ya. Dan berusaha membatasi keturunan tanpa ada darurat seperti sakit atau tidak mampu merawatnya yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah kaum muslimin. Udah saya satu anak aja deh, gak usah lebih-lebih, nanti badan saya rusak misalnya, gitu kan. Padahal subhanallah, kalau anda fikirkan, anda renungi dan baca pendapat-pendapat para ulama, ya, penelitian ilmiah, medis, bagaimana wanita yang melahirkan itu, asal dia melahirkan normal, dia jaga kesehatannya, itu justru sangat luar biasa. Kalau dalam agama secara spiritual, Allah nggak mungkin titipkan anak di rahim ibu, kecuali memang Allah akan berikan juga ekstra di situ. Ekstra kesehatan, ekstra kekuatan. Saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, saya lihat depan mata sendiri, bagaimana banyak orang-orang tua kita, yang dulu-dulu Masya Allah, tidak pernah ada beban dengan hamil ini. Hamil, Alhamdulillah dia gembira saja, walaupun bayinya masih kecil. Dia terima, nggak ada tujuan untuk menggugurkan. Dan betul-betul ibu-ibu ini punya kasih yang luar biasa kepada anaknya. Walaupun masih dalam bentuk gumpalan darah, nggak mau dikeluarkan sama dia. Dia lebih senang anaknya lahir. Dan memang ibu yang sejati seperti itu ya. Kita temukan anaknya Masya Allah banyak. Kita temukan dia di umur-umur tuanya. Memang di awal mungkin pada saat pendidiknya membesarkannya sedikit butuh ekstra tenaga. Tapi pada saat besar mereka semua berbakti. Mereka mendoakan. Cukup dia melahirkan, setiap melahirkan pahalanya seperti pahala jihad gitu kan. Karena kalau dia mati syahid kan gitu pada saat dia meninggal dalam keadaan melahirkan. Maka selain daripada itu juga pahala besar juga anak-anak ini bisa berbakti sama dia. Setelah meninggal pun seperti itu tetap akan berbakti dengan mendoakan dan seterusnya. Jadi banyak sekali manfaatnya anak-anak itu. Dan yang luar biasa Allah berikan rata-rata ya ibu yang banyak melahirkan itu Masya Allah secara fisik jauh lebih kuat. Matanya lebih terang. Saya lihat depan mata saya mertua kakak saya di Surabaya. Masya Allah sampai 60 tahun masih haid. Anaknya belasan orang. Semuanya pada saat dia lagi sakit sedikit saja pada datang bolak-balik bawain makanan. Tawarkan ini, tawarkan itu. Matanya masih terang. Meninggal mungkin di atas 80 tahun lebih. Masih kuat secara fisik. Padahal kalau kita lihat fisiknya kecil sekali ibu itu. Tapi Masya Allah bisa melahirkan sekian belas orang. Anak-anaknya semua tinggi besar Masya Allah. Sehat-sehat, sukses. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW memang menyuruh setiap laki-laki mencari istri yang mau punya anak justru. Gitu kan? Senang dengan anak-anak. Dan subur. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirum bikum. Menikahlah dengan wanita yang penuh kasih lagi banyak anak. Karena sungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian. Maksudnya pada hari kiamat. Riwayat lain aku akan bangga-bangga kalian di depan umat yang lain. Teman-teman sekalian di sini ada diambil juga sebuah kesimpulan sederhana yaitu memang subhanallah wanita yang penuh dengan kasih sayang bisa terlihat justru karena banyak anaknya. Kecuali dia mandul berbeda. Tapi kalau ada wanita selalu gembira dengan hamilnya berarti orang ini penuh kasih sayang. Karena ini dalam hadis dua kata ini disambung oleh Nabi SAW. Al-waduda penuh kasih, al-walud yang banyak anak. Karena memang subhanallah yang banyak anaknya itu penuh dengan kasih sayang karena dia diuji kesabarannya, gitu kan. Kalau dia balas dengan kasih sayangnya sampai saya jelaskan kemarin bagaimana kisah seorang ibu yang bawa dua anaknya ke hadapan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah mengatakan aku tidak punya kecuali 3 butir kurma yang aku berikan kepada mereka. Ibu ini ambil satu, anaknya masing-masing satu. Rupanya sambil asyik ngobrol anaknya dua-dua sudah menghabiskan kurmanya. Lalu minta kepada ibunya kurma ibunya. Maka ibu itu pun kata Aisyah membagi 2 kurma yang dia miliki. Walaupun dia belum memakannya sedikit pun. Lalu dia berikan kepada anaknya. Kemudian aku pun kagum dengan itu. Lalu aku melaporkan kepada Nabi SAW.
Aku ceritakan kepada Nabi SAW, kata Nabi, perbuatan ibu itu cukup membuatnya masuk ke dalam surga. Mendahulukan anak saja. Berapa banyak orang antara kita teman-teman sekalian luar biasa pelitnya. Jadi kalau ada buat masakan, masakan itu khusus buat ini buat ibu ya, jangan sentuh. Ini buat ayah ya, awas. Luar biasa. Ini buah-buahan buat ini dan itu. Kenapa begini? Harusnya kita perlu dengan kasih sayang gitu kan. Maka seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tentu kita masih baca dulu poin-poin ini ya. Nanti akan saya lebih jelaskan lebih jauh dalam syarah insya Allah. Lalu beliau bertanya penulis ini, mengapa takut dan mengurangi kelahiran? Tanda tanya. Apakah engkau takut fakir? Tanda tanya. Apakah engkau takut tidak mendapatkan apa yang dimakan dan diminum oleh mereka? Tanda tanya. Zat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberimu rezeki akan memberi rezeki kepada mereka. Dan zat yang telah memberimu makan dan minum akan memberimu makan dan minum. Dia Azza wa Jal yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Saya ulangi ayatnya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan berapa banyak binatang yang tidak dalam kurung dapat membawa dalam kurung mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Ataukah mungkin sebabnya ialah khawatir banyak melahirkan akan merusak badan, kecantikan dan kelembutan seperti yang ditebarkan oleh musuh Islam? Tanda tanya. Lalu ingatlah, wahai saudariku, jika manusia telah mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Jika engkau memiliki sejumlah anak dan berusaha untuk mendidik dan mengajarkannya tentang agama Islam, maka engkau akan memetik buah perbuatan ini di masa datang. Nabi SAW bersabda, khairu nisaikumul waludul wadud al-muwasiyatul muatiyah idza taqaina Allah wa syarru nisaikumul mutabarrijatu wal mutakhayyilatu wa hunnal munafiqat la yadkhulul jannata minhunna illa mithlul wurabil a'sam. Sebaik-baik wanita kalian adalah yang banyak anak, penuh kasih. Ini tadi saya bilang partner ini ya. Tanda-tanda bentuk kasihnya ibu itu sangat luar biasa adalah senang dengan anak-anak. Al-mawasiyah al-mawati'ah. Ya. Di sini yang dimaksud dengan ada footnote nomor 4 ya, kalau yang pegang bukunya di halaman 51. Mawasiyah ialah wanita yang membantu suaminya atas perkara dunia dan akhirat. Sibuk. Suaminya selalu dilayani, terus urusan dunianya apa nih? Makanannya, bajunya, apa saja biologisnya. Dia sibuk dengan itu, habisin waktu untuk itu. Itu namanya al-mawasiyah. Dan al-mawatiyah, ya. Yang dimaksud itu adalah lanjutannya di footnote, ialah wanita yang menaati suaminya dalam perkara yang diperintahkan kepadanya selain kemaksiatan kepada Allah. Selalu suaminya bilang apapun, iya, semuanya iya. Ini wanita terbaik. Jadi 4 cirinya. Al-waludu, ya, banyak anak. Al-wadud, penuh kasih dan cinta. Selalu mengalah, memberi. Yang ketiga, al-mawasiyah. Tadi, wanita yang selalu membantu suami dalam urusan dunia juga urusan akhiratnya. Ya, apapun yang dia bisa dukung, dia dukung. Gitu kan. Dia berikan. Yang keempat, al-mawatiyah. Yaitu
yang selalu patuh pada suaminya kalau diperintahkan, yang penting bukan maksiat. Idza taqainallah, jika mereka bertakwa kepada Allah, artinya mereka lakukan itu karena Allah SWT yang perintahkan. Dan seburuk-buruk wanita kalian sebaliknya, ialah wanita yang menampakkan perhiasannya dan sombong. Dan mereka adalah wanita munafik. Tidak ada yang masuk surga di antara mereka kecuali seperti burung gagak yang a'sam. Ada footnote nomor 5, hadis itu teriwayatkan Baihaqi, yaitu yang merah paru dan kedua kakinya. Ini adalah kinayah atau bahasa kiasan tentang sedikitnya orang yang masuk surga dari kaum wanita model demikian. Ya, maksudnya burung gagak itu ternyata hampir sama semua. Hitam bulunya kan. Tapi yang ada warna merah di dadanya gitu kan. Dan di bagian kakinya itu hitungan jari. Mungkin 1-2 gitu. Artinya sangat sedikit mereka yang masuk ke dalam surga. Mungkin yang sempat taubat sebelum meninggal misalnya. Yang itu masuk surga. Dari sini yang mutabarrijat, sifat buruknya adalah mereka suka tabarruj, pamer-pamer kecantikannya, ya, lenggak-lenggoknya di depan yang tidak halal bagi dia selain suaminya. Mutakhayyilat, sombong, selalu merasa sombong dengan tasnya dipamer, sombong dengan jam tangannya, sombong dengan perhiasan cincinnya, kalungnya, gelangnya, dengan mobil, dengan rumah dan segala macam. Ya, ini haram hukumnya, tidak boleh. Maka Nabi SAW memastikan kalau itu ada, berarti ciri kemunafikan ada padanya. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Baik, ini poin ke-24. Saya akan fokus bahas ini ya, tentang masalah banyak anak. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba melihat dari hadis-hadis yang ada, bisa Anda renungi. Kalau ibu yang ingin mengetahui apa sih motivatornya, di antara motivator-motivator atau motivasi-motivasi dari syariat yang membuat supaya kita punya anak banyak. Baik, tadi Ustaz saya sudah dengar hadisnya, saya sudah tahu. Sekarang saya mau tahu lagi, kira-kira kalau saya punya anak banyak manfaatnya apa? Dengarkan hadis ini. Ibu renungi baik-baik. Ya. Hadis dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarah wa waladan salihan tarakah wa mushafan warrathah au masjidan banah au baitan libni sabilin banah au nahran ajrah au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Artinya, sesungguhnya di antara yang akan menyertai seorang mukmin dari amal dan kebaikannya setelah matinya adalah ilmu yang diajarkannya dan disebarkannya. Berarti kalau Anda meninggal, yang besar sekali manfaatnya adalah ilmu yang pernah Anda pelajari lalu Anda ajarkan. Anda tulis lalu disebarkan. Kan gitu. Ini besar sekali faedahnya. Ini amal jariah yang paling besar. Kenapa? Karena pada saat Anda ngajarkan sesuatu pada orang, walaupun dia belum amalkan, minimal dia sudah punya ilmunya. Dia bisa amalkan setiap saat. Apalagi kalau dia amalkan, lalu dia ajarkan. Berapa banyak teman-teman anak kecil yang kita ajarkan ilmu agama, atau seseorang teman, kita tidak pernah sangka ternyata menjadi ulama besar. Abu Hanifah rahimahullah, itu bukan seorang alim awalnya. Seorang pengusaha, pedagang sutra.
Awal beliau mau belajar agama itu di umur 30-an lebih umurnya. Jadi bukan seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik yang memang dari kecil sudah hafid Quran dan segala macam. Beliau punya kisah sedikit unik. Beliau masuk masjid sholat, ternyata sholatnya salah. Ada satu orang yang tegur. Tadi sholatnya itu salah, harusnya begini. Kata Abu Hanifah rahimahullah, saya jadi malu di umur begini masa sholat saja masih salah. Mulai sejak itu dia fokus menuntut ilmu, belajar. Tidak ada kata terlambat. 30 atau 35 tahun umurnya. Dia belajar sampai teman-teman menjadi ulama madhab. Abu Hanifah ini madhabnya perlu Anda tahu, atau apa yang beliau ajarkan ya, diterapkan mayoritas muslimin yang ada di Eropa, termasuk Turki. Yang ada di India, di Pakistan, ya, itu diamalkan. Saya juga tahunya di beberapa negara yang kita minoritas kayak di Hong Kong, di Cina, di Taiwan, di Korea ini mayoritasnya pakai madhab Hanafiyah, orang kaum musliminnya. Ya. Berapa banyak orang yang ambil manfaat dari beliau? Tahukah Anda teman-teman sekalian? Dia menghafal, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan untuk menjadi imam madhab itu harus menghafal kurang lebih 500.000 hadis. Ini bukan hal yang ringan, gitu kan? Maka beliau sudah menghafal sekian banyak. Al-Quran sudah dihafal, hadis-hadis ratusan ribu dihafal. Jadi ulama besar. Pernah nggak teman-teman sekalian orang yang menegur sholatnya Abu Hanifah tadi, sehingga Abu Hanifah termotivasi untuk jadi orang baik, berpikir kalau ini akan menjadi ulama besar nantinya? Dan pernah nggak dia berpikir kalau apa yang dia ingatkan, tegur sedikit ilmu tentang sholat ke satu orang itu, ternyata membuat hampir seluruh Eropa sekarang orang muslimnya menerapkan madhabnya Abu Hanifah. Dan orang itu juga panen pahala. Dia nggak pernah pikir. Ilmu itu besar sekali manfaatnya. Kemudian setelah ilmu langsung, Nabi SAW sebutkan apa? Anak soleh yang ditinggalkannya. Nah ini jadi saksi bahasan kita. Anak soleh. Ibu punya anak. Ibu didik dalam keadaan faham agama, menjadi anak saleh. Masukkan ke sekolah Islam, ikutkan tahfidz Quran, masukkan pesantren. Pokoknya si ibu yang jadi ulama. Anda meninggal, dia jadi anak saleh, dia sholat, dia tutup aurat, dia ibadah segala macam. Anda panen pahala. Itu datang langsung amal terbaik setelah ilmu agama. Itu manfaatnya. Itu kalau Anda punya anak 1, kalau Anda punya anak 5. Anda punya anak 10. Mungkin Anda bilang, tapi kan Ustaz repot ini. Anda jangan bilang repot kalau Anda belum coba gitu. Saya termasuk praktisi, Allah amanahkan cukup banyak anak, alhamdulillah. Tapi saya coba mendidik mereka, coba ikutkan tahfidz Quran, coba ini, coba itu. Bisa? Insya Allah bisa. Saya tahu ada seseorang di Sulawesi Selatan, Masya Allah anaknya sekian banyak. Belasan orang, semuanya jadi Masya Allah ustadz, perempuan ustadzah, ada yang hafidzah Quran, menikah juga dengan para da'i-da'i dan da'iyah. Terus bentuk komunitas pesantren yang sangat besar. Masya Allah berkah. Allah berikan anak. Imam Ahmad rahimahullah seingat saya itu kalau tidak salah punya anak 10 atau lebih anak. Semuanya jadi anak-anak yang baik. Kan bisa kalau mau. Ya sekarang Anda jangan berikan pilihan kepada anak. Jangan bilang, nak mau sekolah apa? Itu yang awal permulaan rusaknya pendidikan anak di situ. Karena kalau ada temannya di sekolah bilang, saya nanti kalau besar mau jadi pilot. Dia pun ikut mau jadi pilot. Jadi harapan Anda dia menjadi amal jariah nanti. Dalam arti kata hafidz Quran atau hafidz Quran hilang. Jadi jangan berikan pilihan kepada anak. Saya kan pernah bilang dalam pendidikan anak jangan pernah berikan pilihan. Jadi biarkan kita yang memilihkan buat dia. Bagaimana bisa masuk akal teman-teman sekalian? Anda sebagai ayah berumur 35 tahun, istri Anda 30 tahun, kemudian cari sekolah buat anak yang 7 tahun. Pergilah membawa anak ke satu sekolah atau 2 sekolah, satu temboknya hijau, satu temboknya biru. Kemudian Anda sudah tahu ini, kurikulumnya apa, biayanya berapa, jarak dari rumah berapa jauh. Terus Anda tanya anak Anda, mau sekolah di mana nak? Kebetulan anak Anda suka warna biru. Lalu dia mengatakan, ya warna biru aja ya. Lalu kemudian yang lucunya, si ayah yang 35 tahun dan ibu yang 30 tahun ikut
Saran anak 7 tahun, tidak ngerti kurikulum, tidak ngerti biaya, tidak ngerti jarak. Kan nggak masuk akal itu. Nah ini banyak terjadi. Nak mau pakai baju apa? Kenapa harus tanya anak mau pakai baju apa? Belikan baju, nak pakai ini. Jadi dia terbiasa, terdidik, patuh dan bakti sama orang tua. Saya teman-teman termasuk yang merasakan besar sekali manfaatnya hal seperti ini. Karena sampai sekarang setelah saya umur 45 tahun pun, alhamdulillah saya nggak pernah lepas selalu komunikasi dengan orang tua saya. Sampai hari ini ayah saya, semoga Allah jaga beliau, selalu saya komunikasi, telepon-teleponan, ngobrol dan seterusnya. Bertanya, saya merasa selalu butuh sama beliau. Itu yang kita harapkan. Saya menganggap seorang ayah yang sukses dan ibu yang sukses mendidik anak adalah yang jelas-jelas dia si ayah ini dia pakai baju apa, cara jalannya, cara ngobrolnya, bahkan status pendidikannya pun ya itu diikuti oleh anak laki-lakinya. Seorang ibu yang sukses adalah ibu yang anak perempuannya persis seperti dia. Pernah nggak ibu-ibu lihat ada satu orang ibu duduk di sebelahnya anak perempuannya persis seperti ibunya. Bajunya, cara ngomongnya, cara duduknya, ibunya berdiri dia ikut, pergi kemana dia ikut. Itu baru the best. Dia berhasil membentuk anaknya seperti yang dia mau. Kan enak sekali teman-teman. Kalau apa yang kita sedang bina, didik, ya, naungi, jalan seperti yang kita mau. Gitu kan? Kan enak. Kita punya perusahaan, semua pegawai kita ikuti peraturan kita. Semuanya berkembang seperti yang kita harapkan. Kan bagus. Kan gitu. Seperti itu. Jadi anak itu luar biasa. Amal jariah yang sangat besar. Tentu ini sudah saksi bahasan kita, tapi saya akan lanjutkan terjemahan hadis supaya lengkap. Atau mushaf atau Al-Quran yang diwariskannya. Bagi-bagi Al-Quran. Atau dia hafal Al-Quran, dia pernah ajarkan Al-Quran itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, atau masjid yang dibangunnya. Bangun masjid, ini juga amal jariah setelah dia meninggal dipakai sholat terus. Yang kelima, atau rumah untuk orang-orang musafir yang dibangunnya. Nah, setiap ada musafir, ibnu sabil, orang terus jalan, boleh tinggal nginap gratis. Nah, selanjutnya, atau sungai yang dialirkannya. Jadi dia buat perairan supaya orang bisa pakai sungai. Ya. Atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya pada waktu sehat dan semasa hidupnya. Semua akan menyusulnya setelah kematiannya. Juga dalam hadis yang lain dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairu ma yukhallifur rajulu min ba'dihi thalath. Sebaik-baik perkara yang ditinggalkan oleh seorang atau seseorang sesudah kematiannya ada 3. Ini yang paling baik. Anda meninggal usahakan ada 3-tiganya. Kalau tidak salah satunya minimal. Yang pertama disebutkan Nabi SAW. Yang terbaik adalah waladun solihun yad'ulah. Anak soleh yang selalu mendoakan dia. Ini anak. Aset amal jariah. Anda meninggal, Anda dapat pahala. Ajarkan dia sholat, masukkan pesantren, didik dia Al-Quran dan seterusnya. Baru yang kedua, wasodakatun tajri yablughuhu ajruha. Sedekah jariah yang pahalanya sampai kepadanya. Bangun masjid, jalan, rumah anak yatim dan seterusnya. Yang terus dipakai fasilitas umum. Yang ketiga, wa ilmun yu'malu bihi min ba'di. Yang ketiga adalah ilmu yang diamalkan sesudah wafatnya. Jadi dia ajarkan ilmu, kemudian orang mengamalkan ilmu tersebut. Ini luar biasa keutamaan memiliki anak. Mereka bisa menjadi aset amal jariah. Saya sarankan juga ibu-ibu bisa mengikuti kajian buku saya. Saya bedah buku ini ya. Begini seharusnya mendidik anak. Panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ditulis oleh Al-Maghribi bin As-Sa'id Al-Maghribi. Ini terbitkan oleh Darul Haq. Ini saya lagi bedah buku ini. Dan insya Allah sebentar lagi selesai. Ada di antara babnya, di situ bab kedua di halaman 67, disebutkan
kabar gembira dan proses kelahiran anak. Beliau mengatakan, masyarakat dan umat sangat gembira dan berbahagia dengan kehadiran bayi. Sebab tujuan utama pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Jadi kita kalau menikah berarti kita seperti sudah jadi tanda kutip ya pabrik manusia. Untuk lahir lagi keturunan manusia. Dan Allah jadikan proses itu pahala semua. Biologisnya pahala, saling berkhidmat suami istri pahala. Kalau sudah punya anak nanti anak itu jadi amal jariah buat dia. Sebagaimana kita tadi jelaskan. Orang tua kalau kita jadi anak sumber kita berbakti. Luar biasa pahala semua. Pabrik manusia. Makin banyak anak makin banyak pahalanya. Berita gembira yang bagus tersebut menyelimuti orang tua dan semua keluarga. Karena cinta anak merupakan naluri dan fitrah setiap manusia yang dikaruniakan kepadanya. Maka Allah menjadikan anak sebagai perhiasan dunia. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan di sini anak sebagai perhiasan dunia. Jadi makin banyak sebenarnya, makin banyak perhiasan dunia Anda seperti itulah. Dalam surah Al-Kahfi ayat 46 Allah berfirman, silakan tentu ibu-ibu dan teman-teman yang mengikuti acara kita ini membuka di aplikasi Al-Quran di handphonenya. Kalau bisa ya, Al-Kahfi 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak-anak termasuk perhiasan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal-amal yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Serta lebih baik untuk menjadi harapan. Anak merupakan kabar gembira yang sangat menyenangkan. Yang disampaikan kepada para rasul dan nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 39. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ini para nabi-nabi pun orang-orang pilihan Allah SWT gembira dengan adanya anak-anak mereka. Bahkan ini berita yang paling menggembirakan bagi mereka pada saat para malaikat menyampaikan kalau mereka akan punya keturunan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan solat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Ini tentang Zakaria alaihissalam. Yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah. Akan jadi panutan. Berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu. Dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Juga dalam surah Maryam masih kisah Nabi Zakaria alaihissalam tentang anaknya. Yang Allah akan kasih berita gembira kelahiran anak yang bernama Yahya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Zakaria inna nubashshiruka bigulamin ismuhu Yahya. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Allah berfirman, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang kami beri nama Yahya. Dan kami belum pernah memberi nama seperti itu sebelumnya. Kita juga dianjurkan pada saat selain kita gembira, juga pada saat kita dengar ada orang yang Allah karuniai kehamilan, apalagi sampai proses melahirkan, Masya Allah berhasil, sampaikan berita gembira kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan sebuah kalimat atau firman darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Sesungguhnya dia akan menjadi seseorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi di sini
malaikat menyampaikan berita gembira, yubashiruki bi Yahya. Ya, di sini yubashiruki bi kalimatin min. Allah menyampaikan berita gembira kepadamu Maryam karena kau akan punya anak. Dalam surah Hud ayat 71 juga Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini tentang Sarah, istrinya Ibrahim alaihissalam. Karena sudah tua pengen sekali punya anak. Allah kasih dia hamil dan akhirnya melahirkan Nabi Ishak. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashshirnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan istrinya berdiri di sampingnya lalu dia tersenyum. Maksudnya istrinya Ibrahim, Sarah. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan sesudah Ishak akan lahir Yaqub. Juga dalam surah Shafat 101 tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fabasysyarnahu bigulamin halim. Dan kami beritakan kepadanya tentang kelahiran seorang anak yang penyantun. Maksudnya Ismail alaihi wassalatu wassalam. Juga dalam surah Az-Zariyat ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabasyaruhu bigulamin alim. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya, kepada Ibrahim tentang kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Menyampaikan berita gembira bisa membuat hati gembira atau senang. Maka seorang muslim dianjurkan segera menyampaikan berita gembira kepada saudaranya dan memberitahukan perasaan gembiranya, sebab ketika Nabi lahir, Thuwaibah, budak Abu Lahab, menyampaikan berita gembira kepada Abu Lahab dan dia berkata, malam ini telah lahir putra Abdullah. Maka malam itu juga Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah sebagai ungkapan kegembiraan atas kelahiran Nabi. Maka Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan itu sehingga setelah kematiannya Allah memberi minum dari sebuah lubang yang ada di pangkal ibu jari. Bila menyampaikan berita gembira terlambat, maka cukup mengucapkan selamat atas kelahiran anak. Dan perbedaan antara berita gembira dan ucapan selamat, bahwa berita gembira berkaitan dengan menyampaikan perasaan senang. Sedangkan ucapan selamat berkaitan dengan pemberian doa, keberkahan dan kebaikan untuk kelahiran. Adapun ucapan selamat tidak ada dalil dari Rasulullah SAW secara khusus. Kecuali dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa ketika datang seseorang bayi kepada Nabi, atau didatangkan seorang bayi kepada Nabi SAW, lalu beliau mendoakan keberkahan dan mentahniknya atau memberikan kurma halus yang dikunyah. Juga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, ketika anak saya lahir, saya membawanya kepada Rasulullah SAW dan beliau memberinya nama Ibrahim, dan beliau mentahnik dengan kurma atau mengunyahkan kurma yang halus dan mendoakan keberkahan. Dan cukup panjang, banyak sekali bahasan tentang masalah berita gembira, ya. Tentang bagaimana orang gembira kalau punya anak, bagaimana juga orang muslim yang lain kalau tahu saudaranya, kerabatnya, temannya akan melahirkan atau hamil ataupun sudah melahirkan, untuk menyampaikan berita gembira kepadanya. Bahkan teman-teman sebagai penutup ini, ya, tentu banyak sekali bahasannya nih ya, seperti adanya ayat-ayat Al-Quran yang memotivasi menyusunkan doa. Allah sementara susunkan kita doa untuk supaya minta diberikan keturunan. Itu ada semuanya gitu kan. Tapi kita kalau ada orang melahirkan, punya anak, di antara doa yang Nabi SAW anjurkan kita ucapkan begini. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberkahimu pada bayi yang dikaruniakan kepadamu ini. Wa syakartal wahib. Dan semoga engkau bersyukur kepada zat yang memberikan anak ini. Waballaga asyuddah. Dan semoga anak ini tumbuh dengan sempurna. Waruzikta birrah. Dan semoga engkau dikaruniahi baktinya. Seperti itu kurang lebih. Kalau kita mau bacakan doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran, itu cukup banyak ya. Tapi diantaranya misalnya dalam surah Al-Furqan ayat 74. Biar ibu-ibu tahu ini. Ya, terutama yang masih diuji oleh Allah SWT belum memiliki keturunan. Yang sudah punya keturunan itu dianjurkan baca doa ini ya. Supaya kalau belum punya keturunan dapat keturunan dan nanti jadi soleh keturunannya atau solehah.
Kalau sudah punya keturunan justru keturunan itu bisa menjadi orang soleh dan soleh. Itu surah Al-Furqan sekali lagi ayat 74 yang bunyinya ini diantara doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Dan itu ada lanjutannya waja'alna lil muttaqina imama ya. Dan orang-orang yang berkata wahai Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang bertakwa. Juga Allah berfirman melalui lisan Nabi Zakaria dalam surah Maryam ayat 5 sampai ayat 6 dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Maka anugerahkanlah kepadaku wahai Tuhanku dari sisimu seorang putra yang akan mewarisiku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub dan jadikanlah dia wahai Tuhanku seorang yang diridhoi atau orang soleh. Seperti itulah kurang lebih. Ya. Jadi teman-teman sekalian kalau kita simpulkan memiliki anak ini adalah sesuatu yang sangat baik, perintah Allah dan Rasulnya dan juga menjadi amal jariah yang paling besar bagi setiap orang di antara kita. Oleh karena itu teman-teman jangan sampai dibatasi, biarkan saja. Ya, kalau Anda mengatur jarak keturunan boleh. Jadi misalnya setiap melahirkan misalnya masa melahirkan 9 bulan. Ya. Kemudian sudah melahirkan 2 tahun masa menyusui kan berarti 2 tahun sekitar 24 bulan tambah 9 bulan kalau kita mau hitung semuanya ya. Maka 24 tambah 9 kurang lebih 33 bulan ya, 33 bulan. Ini kurang lebih lah ya, sekitar 2 tahun lebih. Anggaplah 3 tahun. Nah, kalau Anda mau mengatur jarak misalnya per 3 tahun punya anak, per 3 tahun punya anak boleh saja. Enggak ada masalah. Atau per 2 tahun sekali punya anak oke. Tapi jangan bilang teman-teman sekalian, enggak saya enggak mau punya anak kecuali 1 saja. Saya enggak mau punya anak kecuali 2 saja. Gitu kan. Anda membatasi keturunan kenapa? Anak-anak itu ada orang di luar sana yang pengen punya anak enggak bisa. Saya berapa kali bahasakan ke istri saya. Banyak orang di luar sana pengen punya anak enggak bisa punya anak. Gitu kan. Sampai saya pernah bercanda sama istri saya katakan kalau seandainya kamu berat melahirkan ya, dan bisa ditukar selang-seling kamu melahirkan, saya juga melahirkan, saya akan mau melahirkan. Cuma Allah SWT tidak kasih laki-laki melahirkan. Maka saya tinggal bertugas untuk mengurus pada saat kamu hamil, melahirkan, dan juga anak-anak ini menjadi tanggung jawab saya. Kan gitu. Jadi, kecuali itu ada udzur syar'i ya, misalnya, ibu-ibu mungkin sudah disteril, nggak bisa lagi punya anak, atau mungkin ada masalah. Nah, ini kan jarang terjadi. Di sebagian orang kalau hamil mungkin anaknya cacat dan segala macam. Itu mungkin berbeda. Kalau seperti ini mungkin. Tapi selain daripada ini, maka anjuran dalam syariat untuk memperbanyak keturunan. Allahu a'lam.